Bismillahirrahmanirrahim, dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC. Alhamdulillah siang hari ini kita kembali lagi berjumpa, dan tentunya merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sehingga siang ini kita masih bisa bertatap muka bertemu walaupun hanya virtual ya. Dan tentunya juga yang Mitra JC yang sedang mendengarkan melalui frekuensi 107.7 FM, Darah Menyapa Anda. Semoga hari ini Mitra JC selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Dan juga tak lupa Darah menyapa Mitra JC yang sedang sedang berselancar di media sosial dan melihat tayangan ini. Darah doakan semoga Mitra JC sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala pekerjaannya. Dan kita doakan juga buat para ayah yang sedang berjuang menjemput rezeki untuk keluarga tercinta. Kita doakan semoga selalu sehat dan diberkahi ya setiap aktivitasnya. Dan tentunya hari ini kita akan membahas seputar manfaat merapikan tempat tidur dan mainan bagi anak. Jadi mungkin kita tuh kalau di rumah ya udah menjadi makanan sehari-hari ya, ketika rumah berantakan gitu ya, ketika kamar anak berantakan, itu rasanya udah makanan sehari-hari. Dan memang masalah kerapihan itu bukan menggambarkan anak-anak ya, apalagi menyangkut kamar tidur mereka atau mainan mereka. Ini bukan gambaran mereka ya sebagai anak-anak. Yang anak-anak pastilah main gitu ya, berantakan gitu. Dan ketika main kadang juga mereka tinggalin aja gitu ya, nggak dirapikan. Dan melihat kamar anak yang berantakan tentu ini membangkitkan emosi para bunda gitu ya. Membangkitkan emosi bunda gitu ya, atau mungkin bahkan ada sampai orang tuanya, bukan orang tua, lebih kepada ibu ya, karena ibu yang mendampingi sehari-hari anak, atau mungkin hingga bertanduk ya kepala ibunya ya. Gimana enggak gitu ya, gimana enggak emosi melihat rumah, melihat kamar anak tuh berantakan. Di setiap sudut itu pasti ada mainan, di setiap di setiap sudut ada mainan yang berantakan, berceceran gitu ya, atau spraynya berantakan ya, yang harusnya sudah dirapikan gitu. Tidak lama kemudian harus berantakan lagi. Belum lagi baju-baju yang dari lemari ya, yang sudah disusun dengan rapinya, dengan dengan yang ditata dengan sedemikian rupa gitu oleh bunda, harus berserakan di lantai. Karena begitulah anak-anak, imajinasinya terlalu imajinasinya luar biasa gitu ya, sehingga ada aja ya, bahkan kalau anak Dara di rumah yang perempuan itu suka mainin piring gitu ya. dengan berperan sebagai ibu yang memasak gitu ya, dan harus memakai perabotan rumah tangga di rumah. Dan tentunya ini juga membuat pusing gitu kan. Karena rumahnya berantakan, kamarnya nggak pernah rapi gitu ya. Belum lagi kalau misalkan ruang tamu dipakai juga untuk bermain ya. Misalkan dia udah lelah di kamarnya, biasanya kalau Dara kebetulan kamarnya itu hanya di-sekat ya dengan lemari, dan bermainnya itu di luar, di ruang tamu ya, di ruang tengah gitu, bermain di ruang tengah, yang mainan masak-masakan, yang mainan mobil-mobilan, itu semuanya
tuplek di situ gitu ya, bahasanya apa ya, pokoknya bercampur semua di situ karena kebetulan anaknya juga anak cowok sama anak cewek gitu ya, yang mainannya berbeda. Dan ya udah mereka masing-masing bermain di sana, yang boneka yang segala macam bermain di sana. Ada memang waktu dimana aku biarkan ya, kalau Dara tuh lebih apa, ada dimana waktu mereka Dara biarkan untuk bermain dan Dara bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya gitu, selama itu tidak berbahaya. Dan kalau Dara sih lebih senang anak-anak tuh bermain dengan media yang ada, misalnya mainan jelas ya ada fisiknya gitu ya. Maksudnya kalau misalkan ke gadget itu dia hanya terpaku sama layar gitu kan, dan nggak beraktivitas gitu ya, tangannya nggak bergerak gitu, cuman nonton di situ aja gitu ya, hanya nonton di layar dan cuman mungkin menggerakkan satu jari gitu ya, atau misalkan jempolnya saja yang digerakkan gitu ya. Tapi kalau bermain dengan mainannya gitu ya, kayak main mobil-mobilan atau main masak-masakan, mereka kalau Dara lihat mereka tuh ada interaksi gitu. Yang satu main masak-masakan gitu ya, ntar kadang mereka bermain sendiri gitu. Dede, Bu beli ini dong Bu gitu kayak main beli-belian gitu, main jual beli gitu kan. Nah di situ mereka sebenarnya bisa bisa belajar untuk bersosialisasi ya, walaupun hanya antara berdua, dan kadang ada juga temennya yang main ke rumah gitu. Jadi lebih senang ke situ sih dibanding dia terpaku sama layar gadget, hanya menonton saja gitu. Tapi kalau dengan mainan dia bisa explore ya, entah itu mainannya disusun, entah itu dia memperagakan ceritanya sedang memasak apa gitu ya. Ada imajinasinya dia yang berkembang gitu. Nah terlepas dari itu, tentu ketika sudah mainannya sudah berantakan ini terkadang, atau kamarnya ya yang berantakan, terkadang orang tua yang turun tangan gitu ya, turun tangan merapikan, membereskan mainan dan kamar si kecil, supaya harapannya sih terlihat lebih nyaman gitu ya, terlihat lebih rapi. Tapi sebenarnya justru ini adalah kesalahan kita, kesalahan yang kita lakukan. Loh kenapa kok dibilang kesalahan? Kan membersihkan rumah kan rapi, biar bersih, biar enak dipandang kamarnya kayak gitu. Iya betul gitu ya, tujuan kita baik ya, tujuan orang tua itu baik. Tapi alangkah baiknya ketika si anak yang merapikannya sendiri. Lama Bunda kalau anak yang merapikan sendiri, memang gitu ya, tapi ini proses belajar gitu, proses kita tuh pengen dia merapikan tempat tidurnya, merapikan kamarnya, kita pengen dia merapikan mainannya. Cuman Bunda keranjang gitu ya, bolanya ke keranjang, atau misalnya mobil-mobilan ke keranjang ini gitu, itu atau ditantang, siapa yang bisa masukkan siapa yang bisa masukkan mobil-mobilannya atau mainannya ke keranjang. Nanti mereka akan berlomba-lomba untuk merapikan mainannya kayak gitu.
walaupun bahasanya tuh ngajakin, seolah-olah ngajakin mereka berkompetisi ya, berlomba-lomba gitu ya. Tapi dari kegiatan itu akhirnya kamarnya rapi, mainannya pun rapi, tidak berantakan lagi kayak gitu. Nah, gimana cara tadi ya, bagaimana cara memulainya gitu kan? Karena memulai sesuatu yang dimulai gitu ya, yang baru dimulai itu adalah sesuatu yang prosesnya cukup cukup membuat kita tuh kayak gregetan gitu ya, dan tentunya memang tidak mudah gitu untuk memulai sesuatu kebiasaan yang tidak pernah dilakukan. Nah, tadi ya termasuk merapikan ranjangnya sendiri gitu kan, merapikan kamarnya, merapikan mainannya, dan ketika memang dia belum bisa inisiatif merapikannya sendiri, nggak apa-apa gitu, kita bisa membimbing mereka pelan-pelan kayak gitu. Apalagi kan anak yang masih kecil, khususnya yang masih balita, itu agak sulit ya, maksudnya bukan sulit sih, agak butuh usaha keras gitu ya, butuh kesabaran yang ekstra juga supaya anak tuh mau gitu, mau ikut dengan aturan kita gitu, seperti tadi merapikan mainannya. Dan ketika ini terbiasa dilakukan, walaupun kadang ya kalau Dara di rumah tuh udah ngajarin gitu, mainannya dirapikan, disusun, dimasukkan ke keranjang atau ke kotak mainan, iya sehari mungkin saat itu bisa dikerjakan sama dia, next besoknya lupa gitu ya, atau misalkan bukan lupa, diingetin tapi dia nggak mau, maunya dibantuin gitu ya. Ini sering kali gini, ayolah bantuin gitu ya, kadang kan kita emosi juga ya, dibantuin yang berantakin siapa gitu, yang mainin siapa, masa harus dibantuin sih, kadang keceplosan kayak gitu. Tapi kembali lagi, oh iya ya, dia mungkin merasa berat karena ya itu tadi mainannya mungkin terlalu melihatnya, udah kita aja yang dewasa ngelihat mainan seperti itu yang berantakan kita udah puyeng duluan ya, apalagi anak kecil gitu. Jadi kita bantu, ayo bantuin dong Mi gitu, misalkan gantiin dong Bunda gitu, ya udah nggak apa-apa kita bantuin. Kalau Dara suka iseng ya suka iseng, oke Bunda bantuin, tapi Bunda bantu pegangin aja ya gitu. Mereka yang mengambil mainannya kadang berlomba-lomba, itu ada lagi di sebelah sana, itu ada lagi di sebelah sana. Jadi kayak mengajak dia tuh untuk ayo duluan gini, siapa yang mau ngambil duluan sebelah sana, siapa yang ngambil duluan sebelah sini gitu. Jadi dia lebih senang kayak gitu, lebih senang diajak bermain seperti itu, tapi endingnya rumahnya rapi. Nah ini satu cerita kemarin Dara juga sempat praktekkan di rumah, ketika dia bermain beberapa hari yang lalu ya, ketika dia bermain, memang kalau nggak sabar kitanya udahlah, si anak suruh menyingkir dulu gitu ya, kita yang beresin cepet, nggak ada 5 menit selesai. Tapi ini tidak ada dia merasa oh udah nanti juga ada Bunda yang ngerapihin kayak gitu. Tapi ketika kita sudah melibatkan dia punya rasa tanggung jawab untuk merapikannya. Udah Bunda udah diajarin suruh ngerjain gitu ya, sudah diajarin untuk merapikan mainannya sendiri, tapi ujung-ujungnya nggak dikerjain juga. Ya memang karena anak kecil itu kan bukan seperti kita gitu ya, yang sekali perintah langsung nurut gitu. Kalau anak kecil itu kan banyak kedistraknya, banyak iklannya gitu ya, dan dia butuh proses, intinya butuh proses untuk membiasakan diri merapikan mainannya. Tapi ada satu dimana ketika Dara
nggak ngingetin dia ya. Ketika Dara sengaja nggak ingetin dia, biarin mainannya di situ, mau dilihat dia kayak gimana gitu. Ternyata setelah diajak mau apa gitu ya, Dara lupa, dan ketika Dara ajak, yuk sebentar nih, AA mau rapihin mainan dulu, kata dia gitu. Nah ini kan satu proses tadi yang kita jalankan itu memang tidak serta-merta langsung anak langsung nurut gitu ya tiap harinya. Nggak, ada di mana dia karena itu merasa tanggung jawab ya, ini mainan AA harus beresin gitu. Sebentar ya Mi gitu. Ya udah kita tungguin, biarin dia beresin mainannya. Jangan dibantuin kalau dia tidak minta pertolongan gitu ya. Itu sih Dara kayak gitu. Jadi kecuali kalau dia udah minta bantuin, ayo dong Mi bantuin gitu kan. Nah itu baru Dara bantuin, tapi Dara juga iseng ya, bantuinnya nggak langsung dibantuin ngambil mungutin mainannya gitu ya, tapi Dara bantuin pegangin keranjangnya doang. Nah tapi dari situ, dari kebiasaan yang tadi itu, dia jadi kita jadi terbantu gitu kan. Karena kalau kita ngerjain semuanya sendirian, pasti kita stres sendiri. Nah udah ya, bagaimana cara memulainya, dimulai dari sekarang, diajarin, dibimbing gimana caranya gitu ya. Jangan langsung perintah gitu ya, ayo beresin nggak mainannya gitu, terus tanpa dia mengerti bagaimana cara ngeberesinnya gitu ya. Masa beresin aja nggak, kan suka kayak gitu ya, masa ngeberesin aja nggak tahu ya dimasukin ke situ, tapi aku nggak ngerti gitu, tapi aku bingung gitu. Ada anak yang kritis kayak gitu ya, entah itu bingung beneran atau suka emang suka ngisengin orang tuanya gitu. Nah itu tentang bagaimana memulainya. Nah ketika anak merapikan mainannya, merapikan tempat tidurnya, ini tentu menjadi satu kebiasaan yang ini bisa menjadi latihan bagi si anak untuk lebih mandiri. Dengan begitu dia bisa mengembangkan kebiasaannya dia ya, dengan dia terbiasa gitu ya, dia terbiasa merapikan tempat tidurnya, merapikan mainannya gitu. Dia nanti secara berproses ya, dia akan merapikan mainannya sendiri. Oke. Kemudian kalau misalkan dia berantakan gitu kamarnya atau mainannya, dan suatu saat dia kok mainan aku yang satu kemana ya gitu, misalkan kayak kemarin mencari jamnya ya, jam mainan. Umi lihat nggak jam mainan aku gitu. Nah, Umi nggak tahu gitu kan, karena memang bukan Dara yang nyimpan gitu. Jadi Umi nggak tahu gitu, coba dicari di tempat mainannya, dicari, dia udah lelah mencari, nggak ada Umi. Dari situ kita bisa ngasih edukasi bahwa, nah kan kalau mainannya tidak dirapikan, ketika dicari susah kan, buang-buang waktu kan, makan waktu lama kan untuk mendapatkannya. Nah makanya kalau mau habis mainan dirapikan kembali, tapi diomonginnya jangan pas saat dia lagi emosi, karena itu ketika dia mencari mainannya dan gak ketemu, itu pasti dia bawanya emosi. Nanti kalau sudah adem gitu ya, suasananya sudah adem, dan ketika dia lagi mainan, inget nggak waktu cari mainan ini gitu, iya, carinya lama kan, iya. Jadi kalau misalkan habis mainan, disimpan dengan baik ya, taruh di kotak mainan, nanti biar ketika kita mau pakai lebih mudah mendapatkannya, kayak gitu-gitu sih. Nah seperti itu. Dan tentunya ketika sudah dibiasakan,
Ini tentu menjadi habit yang baik gitu ya, menjadi habit yang baik untuk dan apa ya, ketika dia bermain biasanya dia inisiatif sendiri, walaupun kadang memang namanya anak kecil itu nggak bisa merapikannya langsung plek bersih gitu ya, nggak. Mungkin ada yang ketinggalan di pojok sana, misalkan ada mobilan yang parkir di sana gitu ya, atau mungkin di pojok sebelah mana gitu ya ada boneka yang mojok gitu kan. Nah itu wajar aja sih, karena memang anak kecil kan nggak bisa merapikan secara sempurna karena memang tangannya pun belum sempurna memegang mainan-mainannya. Kayak misalkan kita, ayo dong ambilnya begini dong gitu. Kalau kita kan mungkin bisa ya mengambil mainan dengan meraup, dapat beberapa 5 atau 6 atau bahkan mungkin karena mainannya kecil-kecil dapat 10 mainan masukin ke kotak. Tapi kan tidak seperti itu dengan anak-anak. Mungkin kita bisa mengarahkannya gini, yang tangan satu bawa mainan, tangan satu bawa mobilan ini ya gitu, kita masukkan ke sini kayak gitu. Itu bisa lebih enak sih ngajarinnya kayak gitu. Tapi kalau kita memaksa dia untuk meraup mainannya untuk masuk ke sana, itu agak sulit karena memang tangannya tidak mampu menggapai semua mainannya masuk ke kotak kayak gitu.
itu sih Mitra Jesi sharing-sharing kita sedikit aja ya, jangan terlalu lama-lama nanti bosan. Oke, ini sudah ada, iya, Masya Allah, terima kasih yang sudah memberikan yang sudah mampir di Facebook Radio JC ya. Ada Pak Faisal, terima kasih. Kemudian juga terima kasih kepada Mitra JC yang stay tune di 107.7 FM. Dara sharingnya seputar merapikan mainan dan kamarnya anak ya, singkat aja, nggak itu aja. Mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan, Dara mohon dibukakan pintu maaf. Dara akhiri perjumpaan kita di hari ini. Semoga sharing kita siang hari ini bermanfaat buat Mitra JC khususnya, dan jangan lupa Mitra JC tetap patuhi protokol kesehatan ya. Ini Dara nggak pakai masker karena di ruangan sendiri ya. Karena di ruangan sendiri jadi Dara nggak pakai masker. Tapi setelah keluar dari ruangan ini Dara akan pakai masker lagi, dan juga patuhi selain patuhi protokol kesehatan juga tetap jaga imun ya, jaga imun agar kita tetap aman. Dan tentunya buat para bunda nih ya, jangan tetap jaga kesehatan ya, karena jam terbang para bunda ya itu luar biasa ya. Setelah ini mungkin akan ada lagi beberapa aktivitas yang akan dilakukan. Mungkin saat ini sedang rebahan gitu ya, atau mungkin emak-emak yang di rumah juga punya bisnis lainnya, rebahan sambil ngonline gitu ya. Dara doakan semoga sehat selalu semuanya, dan Dara pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next di sharing session. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.